warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, anak ibu semuanya hari ini sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Nah hari ini anak ibu, adakah anak ibu dengarnya yang tidak datang hari ini? Ada datang semuanya? Ada, ibu lihat ada ya. Ada yang datang semuanya nak? Ada, alhamdulillah. Nah ibu anak hebat, anak soleh ya. Oleh sebab itu, baiklah anak ibu semuanya, untuk sebelum kita melanjutkan pelajaran, ibu dulu sekarang bertanya dulu, apakah ada anak ibu yang bajunya belum masuk, yang belum rapi? Coba lihat dulu sayang. Ada sudah rapi semuanya? Ya. Nah sekarang anak ibu lihat dulu mejanya atau kursinya. Ada yang masih belum lurus, silakan diluruskan ya. Alhamdulillah sudah lurus semuanya. Untuk itu karena mejanya sudah rapi, karena dia sudah rapi juga, bajunya sudah masuk semuanya, maka kita sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu kepada anak ibu. Siapa yang akan mimpin? Nah silakan Asraf ke depannya. Doanya. Nah sekarang anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, maka anak ibu terlebih dahulu, baiklah kita nyanyi terlebih dahulu. Ya sayang, nyanyinya apa nak? Nyanyi Padamu Negeri sama-sama ya. Nah, siapa yang akan ke depan? Si Fira. Silakan, siapa lagi sama ibu? Nama ibu tapi nyanyi sama-sama nanti saya. Silakan lagi si Pak Min, cepat. Hebat, nah soleh. Nyanyi Padamu Negeri sama-sama ya sayang. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk tangan buat Iva yang sedang menyanyikan Padamu Negeri. Untuk mendiah Iva kita sama-sama untuk merasa nasionalisme kita. Kita bersatu di negara kita ini, tetap bersatu dan mencintai negeri kita. Nah silakan duduk lagi saya untuk alhamdulillah. Nah anak ibu, baiklah karena kita kemarin sudah masuk ke dalam pelajaran surat Al-Alaq. Nah sekarang kita lanjutkan kembali ya, yaitu mengenai surat Al-Alaq-nya. Nah tujuan pembelajaran dari surat Al-Alaq adalah siswa mampu membaca dan memahami surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, nanti kita baca bersama-sama sehingga anak ibu nanti bisa memahami dan membaca surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita baca bersama-sama saya. Nah ya, kita baca ya. Nah, ibu sekarang bertanya aja dulu kepada anak ibu. Siapa anak ibu yang sudah bisa baca Al-Quran? Tunjuk tangan. Semuanya udah bisa ya. Siapa yang belum bisa membaca Al-Quran?
Nah, iya nggak apa-apa azan ya. Mas, tapi kita walaupun tidak pandai belum pandai nggak apa-apa saya tidak karena kita masih belajar. Dan anak ibu selalu belajar. Nah sekarang kita baca surat Al-Alaq bersama-sama saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baiklah anak ibu, dari Al-Iqra ini ibu akan menjelaskan itu makna atau kandungan yang terkandung dalam surat Al-Alaq. Ya sayang ya. Nanti hari ini baca bersama, lihat ya. Nah, ini Iqra. Surat Al-Alaq itu terdiri dari berapa sayang? 5 ayat. Nah, dia surat Al-Alaq ini turun di Mekah. Kemudian dia tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kenapa dia dikatakan tergolong dalam surat Makkiyah sayang? Karena dia turunnya di Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW menerimanya dalam di Gua Hira. Nah sekarang Iqra apa artinya? Bacalah. Ya. Nah, apa khalaqal insana min 'alaq? Apa artinya sayang? Dengan menyebut. Nah, bagus. Nah, ya, kemudian Iqra wa rabbukal akram apa artinya? Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Apa artinya sayang? Pana? Yang mengajarkan manusia dengan perentaraan kalam. Nah, kemudian yang kelima suratnya apa bunyinya sayang? Allazi. Apa yang kelima? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa artinya terakhir tadi sayang? Apa artinya terakhir? Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak kita ketahui. Nah, jadi Allah tuh banyak dia mengajarkan manusia. Kita tidak tahu, tapi Allah tak tahu sehingga kita diajarkan oleh Allah itu dalam surat Al-Alaq ini apa yang tidak kita ketahui. Ya kan ya? Nah, selanjutnya Al-Alaq ini dia menyuruh kita untuk belajar sekuat tenaga. Kita menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu adalah terang, karena menuntut ilmu itu adalah cerah. Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin rajin kita belajar, maka kita akan semakin banyak yaitu ilmu pengetahuan kita, ya. Semakin banyak ilmu pengetahuan kita, semakin banyak kita punya wawasan yang tinggi, yang luas, ya. Dengan membaca surat ini diperintah untuk belajar, bacalah. Nah untuk itu ibu semuanya, maka ibu harus banyak-banyak belajar. Karena dalam surat Al-Alaq ini kita sudah diperintah untuk belajar. Itu menuntut ilmu dari goyang sampai ke liang lahat. Nah, surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Mana sih di Gua Hira yang menyampaikan pentingnya ilmu dan pembelajaran. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan lah yang menciptakannya manusia dan memberikan pengetahuan melalui perentaraan tulisan dan kalam. Nah, kita dikasih oleh Allah memberikan ilmu Allah itu melalui perentaraan tulisan dan kalam, ya. Tulisan atau dengan memakai pulpen atau pena, ya. Nah, pena, kata pena, ya. Untuk itu hukum bacaan surat Al-Alaq. Nah, di dalam surat Al-Alaq ada hukum bacaannya. Qalqalah secara artinya memantulkan bacaan
apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun. Yang kedua itu qalqalah itu dibagi dua. Apa sih? Itu qalqalah kubroh dan qalqalah sugro. Baiklah anak ibu semuanya, karena anak ibu telah menerangkan tadi kepada anak ibu, maka anak ibu telah paham ya sayang ya. Nah, oleh sebab itu, anak ibu kasih lagi tugas ya nak ya. Ibu kasih tugas dulu. Nah, sebelum kita kasih tugas, kita dulu lihat sebentar ya. Ya. Sekarang kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Hebat semuanya. Nah, udah senang hatinya nak? Dah, udah siap ya? Untuk menambah wawasannya ya, dan gembira hatinya. Nah, sekarang tugasnya dibagikan lagi ya. Untuk anak yang pertama, kelompok Yulia dengan tema-temanya. Kemudian kelompok Asraf dengan tema-temanya. Kemudian kelompok Fira dengan teman-temannya atau Lala ya. Nah, oleh sebab itu silakan dikerjakan kelompoknya ya. Serius ya anak yang namanya ya. Nanti ibu akan menilai bagaimana cara kekompakan anak ibu ya. Bagaimana anak ibu konsultasinya hebat atau tidaknya. Bagaimana anak ibu serius dalam belajar kelompok. Nah, itu akan ibu nilai, nanti akan ibu lihat ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Bisa dibaca ya.
semuanya anak ibu, karena kita sudah bekerja semuanya, maka anak ibu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan menurut kelompok masing-masing. Nah sekarang kelompok yang pertama adalah kelompok Aira dengan teman-temannya. Silakan saya. Kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Alaq. 1. Manusia diciptakan dari segumpal udara. 2. Manusia diajarkan Allah apa yang tidak ketahuinya. 3. Kita dituntut oleh Allah belajar dan belajar. Iya, hebat sekali. Kelompok Lala dengan teman-temannya. Kepada Lala kita silakan duduk kembali ya. Tepuk tangan semua saya. Tepuk tangan. Iya, pandai membaca, pandai menulis. Tidak apa-apa saya ya, dalam belajar. Nah sekarang kelompok 2 yang akhir tampil adalah Asraf bersama teman-temannya. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini semua kerja hasil kelompok kami. Bacakan ya. Membacakan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hebat sekali. Hasil dari kelompok Asraf bersama-sama temannya. Hebat. Tepuk tangan. Dia bisa membaca dan juga bisa menuliskannya. Itu ya. Nah sekarang anak ibu, tepuk tangan dulu sen. Tepuk satu lagi. Tepuk tangan. Anak soleh. Nah sekarang tampil lagi adalah kelompok yang ketiga, yaitu Lala bersama teman-temannya. Silakan saya mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, anak ibu hebat, Ida hebat, Lala hebat, semuanya hebat. Si Andara juga hebat dong. Nah silakan dia tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surah Al-Alaq. Kita baca ya. Jangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra khalaqal ladzi Nah, Bapak hebat. Hebat juga penampilan dari kelompok Lala. Sekarang Ibu silakan duduk kembali ya. Hebat Ibu semuanya. Itu adalah kelompok anak Ibu yang agak kurang pandai membaca buku, tapi tidak apa-apa ya San, ya. Nah, ya apa-apa ya. Kita masih belajar. Ada yang pandai baca dan menulisnya, ada yang sekedar membaca saja, ada yang pandai membacakan dengan kata-katanya. Hebatnya nak ya. Nah, bela anak ibu semuanya, karena hasil kelompoknya telah ditampilkan, maka anak ibu telah tahu ibu anak ibu masih bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran surat Al-Alaq. Anak ibu.
Bela ibu semuanya, karena ibu sudah hebat semuanya tadi ya, sudah mengumpulkan hasil kelompoknya. Maka kita sekarang yaitu masuk ke refleksi itu. Ibu akan bertanya kepada ibu, apa pertanyaannya? Apa saja yang Ananda pahami tentang surat Al-Alaq? Apa yang bisa? Apa saja yang anak ketahui tentang surat Al-Alaq sayang? Apa saja Al-Alaq yang diketahui tentang surat Al-Alaq ya? Surat Al-Alaq itu gimana sayang? Surat Al-Alaq itu terdiri dari berapa? Berapa ayat? 5 ayat. Siapa yang mau nanti hebat ya? Kak ya. Kata si Iya, surat Al-Alaq itu terdiri dari 5 ayat. Al-Alaq itu sebenarnya berapa ayat sayang? 19 ayat. Hebat. Tapi di kelas 3 ini, di kelas rendah ini, kita memahami dulu yaitu 1 sampai 5 ayat. Kemudian surat Al-Alaq itu mana turunnya nak? Di Gua Hira. Di mana turunnya apa? Ya hebat, di Gua Hira. Kemudian surat Al-Alaq itu tergolongkan pada surat apa sayang? Surat Makiyah. Hebat karena dia turun di Mekah. Dan kemudian surat Al-Alaq itu dia menyuruh kita belajar dan belajar menuntut ilmu ya sayang. Semakin banyak kita menuntut ilmu, maka semakin banyak pengetahuan kita ya. Semakin besar pengalaman yang kita ya. Semakin bercahaya kita. Apa maksudnya bercahaya itu? Semakin banyak pahalanya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari buyan sampai ke liang lahat. Nah, sekarang yang B-nya, C-nya, apa yang Ananda rasakan setelah belajar surat Al-Alaq sayang? Apa yang Ananda rasakan setelah belajar surat Al-Alaq? Senang, bagus. Yang dia senang setelah membaca belajar surat Al-Alaq. Kemudian apa lagi sayang? Hebat. Asra menjawab, dia sudah paham katanya, sudah mengetahui surat Al-Alaq ini. Bagaimana ininya, terdirinya di mana, tergolongnya ke dalam surat apa? Hebat betul Asra. Kenapa lagi sayang? Apa lagi yang Anda rasakan setelah belajar surat Al-Alaq ini? Apa lagi? Apa yang tahu? Setelah belajar apa lagi sayang mau ketahui nak? Kita tahu di mana dia tuh turun. Dan kemudian surat Al-Alaq ini adalah asal mula kejadian Allah menciptakan manusia. Bahwa Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Pulpen itu adalah pena. Pena itu adalah pulpen. Nah, peran ibu semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Dan mudah-mudahan anak ibu dapat membawanya pulang, bisa dilanjutkan membaca surah Al-Alaqnya ke rumah dan membaca surah Al-Alaq itu ke dalam sholat sehari-hari, sholat 5 waktu sehari semalam. Semakin banyak kita baca surat-surat pendek, menghafal, maka anak ibu akan semakin banyak berpahala, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini baiklah pelajaran kita hari ini ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu nanti bikin PR apa ya? Pelajaran yang akan selanjutnya adalah kita masuk kepada sifat-sifat Allah. Silakan anak ibu baca pelajarannya di rumah melalui LKS-nya atau bukunya pelajaran yang akan datang itu mengenai sifat-sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.